kepada pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Anda tentu tahu siapa itu Nabi Musa. Jadi kita mulai permenungan kita dari ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kita harus tahu dulu siapa Musa. Secara umum Musa dimengerti sebagai seorang nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Itu dulu. Ya. Tentunya dengan menjadi pemimpin dia punya amanah, dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Salah satu kisah dari Nabi Musa yang juga kita tahu adalah dia menerima 10 perintah Allah di gunung mana? Di gunung mana? Dia menerima 10 perintah Allah? Nah, oke, di Gunung Sinai. Dan 10 perintah Allah ini kemudian menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Oke, ini dulu Musa. Lalu kemudian ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Itu tidak dalam artian konotasi yang negatif bahwa mereka ini merebut, menduduki, itu kan seperti seolah-olah kemudian menempati. Tapi memang inilah tugas yang kemudian diteruskan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, paling tidak secara keagamaan. Mereka punya tugas membimbing, memimpin ya, orang-orang Farisi
untuk melaksanakan 10 perintah Allah itu, yang kemudian berkembang kalau Anda perhatikan minggu lalu menjadi sekian ratus ayat dalam hukum Taurat. Dan itu yang memimpin itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Timbul persoalan kemudian bahwa tugas, tanggung jawab, amanah yang diemban oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Itulah yang dikritisi. Ya. Dikatakan mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Ya. Turutilah apa dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ini bisa jadi, ya kalau bagi saya, otokritik untuk saya. Saya tiap minggu berbicara, berkhotbah, bisa saja terjadi bahwa apa yang saya khotbahkan tidak dapat saya laksanakan dengan baik. Ada ungkapan apa? Gajah dibelangkoni, iso ujah, ra iso nglakoni. Ya ini buat saya aja lah. Kalau buat Anda enggak usah. Ya. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian dikatakan bahwa mereka meletakkan beban yang berat, yaitu tadi, mereka memberi perintah, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Dan apa yang dilakukan itu kemudian supaya dimaksud untuk dilihat orang. Jadi kalau tidak dilihat, bisa saja orang tidak melakukan. Ya. Ada beberapa video yang viral itu kan, memberi, kemudian setelah difoto diminta lagi. Ya, jadi supaya dilihat, supaya kemudian viral, supaya dapat like yang banyak, supaya dipuji dan sebagainya. Ya. Karena kemudian kalau kita kaitkan dengan, atau kita bandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, bahwa yang harus dilakukan itu sebetulnya adalah karya pelayanan. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ya iseng-iseng lah, iseng-iseng di HP, Anda bisa melihat atau mencari, judulnya ini, pekerjaan versus VS pelayanan. Ya. Itu di sana ada banyak kata-kata yang menarik. Kalau seperti ini, itu pekerjaan. Kalau seperti ini, itu pelayanan. Ya. Jadi misalnya, kalau Anda melakukan sesuatu, itu untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, dilihat orang, itu pekerjaan. Tapi kalau Anda melakukan, walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak dipuji, bahkan seringkali dikritik, itu pelayanan. Kalau orang itu dikritik, mundur, itu pekerjaan. Tapi kalau walaupun dikritik terus bekerja, sekali lagi karena walaupun tidak dilihat, tidak dapat pujian, itu pelayanan. Dan di bagian akhir itu kalau tidak salah, jadi mungkin Anda bisa cek nanti. Gereja yang luar biasa atau gereja yang biasa itu dipenuhi oleh para pekerja. Ya karena imbalan, karena pujian, karena dilihat orang dan sebagainya.
Tapi gereja yang luar biasa itu adalah gereja yang dipenuhi oleh para pelayan. Jadi pelayan itu bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang yang dilayani. Kadang-kadang ini saya pribadi ya, kadang-kadang saya pribadi itu risih gitu loh, kalau ada ungkapan, ini kegelisahan saya. Kok jadi curhat ya? Enggak apa-apa lah satu kali ini. Jadi saya itu risih kadang-kadang kalau ada yang ngomong gini, Romo Ari yang terhormat, atau di buku nikah itu kadang-kadang kan ada penyambutan itu, kemudian dari pihak wakil calon mempelai itu kemudian juga mengatakan Romo Ari yang terhormat. Aduh, terhormat rek. Padahal bukan itu yang saya cari. Jadi kadang-kadang kalau saya buku itu dikoreksi, kalau saya suruh koreksi biasanya terhormatnya itu saya coret. Ya sudahlah, lupakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disinilah kemudian kita diajak untuk juga melihat bagaimana pola pelayanan atau bagaimana selama ini kita mengambil bagian dalam kegiatan menggereja, apakah pelayanan yang kita kedepankan atau apalah. Ya. Dan juga tadi saya lupa bahwa setiap predikat, setiap tugas, setiap tanggung jawab itu punya konsekuensinya tersendiri. Ya. Misalnya contohnya, Anda pasti pernah dengar ungkapan guru. Itu kan digugu dan ditiru. Maka ketika seorang guru tidak dapat digugu dan ditiru, maka dia mengingkari hakikatnya sebagai seorang guru. Seperti itulah yang kira-kira dimaksudkan oleh Yesus dengan kritikan terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Misalnya seorang ayah, itunya tentunya juga punya kewajiban tugas tanggung jawab tertentu. Maka ketika seseorang tidak dapat melaksanakan itu dengan baik, maka dia mengingkari panggilannya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Ya, Anda bisa merenungkan itulah yang kira-kira sesuai dengan panggilan hidup saya saat ini. Seorang pelajar tentunya tugasnya adalah yang utama adalah belajar, bukan bermain. Karena kalau bermain itu namanya pemain, gitu-gitulah. Ya. Maka tentunya ini juga sebuah permenungan bagi kita, bagi panggilan hidup kita, bagaimana terutama sebagai seorang murid-murid Kristus. Bagaimana selama ini murid itu kan belajar. Ya toh, salah satunya nurut apa yang diperintahkan oleh sang guru. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan. Lalu kan kemudian bagaimana selama ini kita telah melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang kita emban selaku murid-murid Kristus. Semoga Warta Injil hari ini mengingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin berkembang tentunya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus